membahas 4 kasus yang menyangkut tentang segitiga restitusi dan budaya positif. Kita mulai dari kasus pertama. Langkah-langkah restitusi yang telah dilakukan oleh Ibu Santi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini sudah sesuai dengan segitiga restitusi. Kemudian, analisis studi kasus yang kedua tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Vivi dan Eni dan langkah-langkah restitusi yang telah mereka usulkan. Menurut kelompok kami, Vivi dan Natali memang sudah melakukan restitusi, tapi masih kurang tepat karena pelanggarannya yang tidak mengerjakan soal matematika tetap tidak dikerjakan. Mereka hanya minta maaf tanpa mengerjakan soal matematikanya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni? Menurut kelompok kami, posisi yang diambil adalah membuat rasa bersalah. Hal ini dengan sesuai indikator kata-kata Bu Eni yang meminta tolong kepada anak-anaknya untuk mengerjakan soal matematika. Kemudian untuk soal yang terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan yang seorang kepala sekolah, maka kami akan mendukung dan mengapresiasi sikap Ibu Santi yang sudah tepat, tapi harus tetap meminta Vivi dan Natali menyelesaikan kewajibannya untuk mengerjakan soal matematika. Karena menurut pendapat kelompok kami, kadang maaf saja dia tidak cukup, harus disertai dengan pembuktian bahwa mereka benar-benar menyesal. Salah satu pembuktian yang bisa dilakukan adalah dengan mengerjakan tugas matematikanya, bukan hanya minta maaf ke Ibu Eni. Di kasus yang kedua, ada seorang anak yang bernama Sabrina karena terburu-buru ke sekolah, akhirnya dia salah menggunakan sepatu. Menurut peraturan sekolahnya, harusnya dia menggunakan sepatu berwarna hitam bukan berwarna coklat. Melihat hal ini, Pak Lukman lalu menegur Sabrina dan bahkan meminta Sabrina mencopot sepatunya. Karena perlakuan ini, akhirnya Sabrina jadi malu dan tidak berani keluar kelas seharian. Analisis studi kasus yang kedua ini, menurut kami pada pertanyaan pertama, posisi Pak Lukman di sini sebagai penghukum yang ditandai dari indikator memberi hukuman fisik pada Sabrina, yaitu menyita sepatunya, bahkan membuat Sabrina malu sehingga tidak ingin keluar kelas seharian. Untuk pertanyaan kedua, pertanyaan apakah yang diajukan Pak Lukman seandainya dia memposisikan dirinya sebagai manajer? Menurut kami ada 4 pertanyaan yang akan diajukan oleh Pak Lukman seandainya dia menganggap dirinya adalah seorang manajer. Sebagai manajer harus menerapkan disiplin restitusi agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, dan dapat menghasilkan murid-murid yang lebih mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apabila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebijakan yang akan dituju adalah untuk menghindari kesenjangan sosial. Kemudian, bagaimana Anda menyikapi langkah yang dilakukan Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sikap yang kami sepakati sebagai kepala sekolah adalah mengajak Pak Lukman untuk berdiskusi 4 mata tentang dampak hukumannya ke Sabrina dan mencari solusi atau alternatif lain yang mendukung disiplin positif atau segitiga restitusi. Kami memanggil Pak Lukman 4 mata karena ada pepatah yang mengatakan bahwa menasihati orang di depan umum sama saja dengan menghinanya. Nah, sekarang kita melangkah ke kasus yang ketiga. Pada kasus ketiga ini ada seorang anak yang bernama Fajar yang ogah-ogahan belajar bahasa Inggris di kelas Ibu Dani. Fajar selalu terlihat tidur-tiduran di kelas, bahkan acuh tak acuh. Saat dinasihati oleh Ibu Dani pun Fajar hanya diam membisu. Untuk pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekataannya kepada Fajar? Menurut kami ada 2 posisi yang diambil di sini, yaitu posisi penghukum dan pembuat orang lain merasa bersalah. Nah, untuk pertanyaan kedua, berdasarkan sikap Fajar, kira-kira kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan akan kesenangan dan kasih sayang. Hal ini terlihat dari sikap Fajar yang tidak memperhatikan, acuh tak acuh, sering tidur-tiduran dalam kelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Menurut kami, pada posisi pemantau, Ibu Dani akan menggunakan nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Pertanyaan yang mungkin diajukan yang pertama, apa yang telah kamu lakukan? Yang kedua, sanksi atau konsekuensinya apa terhadap perbuatan yang kamu lakukan?
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila Anda di sana adalah kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Menurut kami, yang akan kami lakukan adalah mencari tahu penyebab masalah Fajar melalui diskusi bersama dengan Ibu Dani, wali kelas, guru BK, dan orang tua Fajar. Kemudian mencari solusi bersama dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif. Pada kasus yang keempat, ada dua orang anak yang bernama Anto dan Dino sedang bermain. Lama-lama kedua anak ini adu mulut sampai akhirnya kontak fisik dan menyebabkan 3 kancing baju Anto terlepas. Ibu Suti yang sebagai seorang kepala sekolah di sini berusaha menyelesaikan masalah dengan meminta Dino menjahit kembali kancing baju Anto yang terlepas. Awalnya Dino keberatan, tapi setelah Ibu Suti mengatakan bahwa dia akan diajari menjahit oleh Pak Irfan, akhirnya mereka berdua berbaikan. Untuk studi kasus yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Ibu Suti? Menurut kami di sini Ibu Suti mengambil peran sebagai seorang manajer. Indikatornya terlihat dari cerita yang mempersilahkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagai seorang manajer, Ibu Suti telah memahami restitusi melalui tahapan dalam segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif di sekolah. Hal-hal yang membuat kami menyimpulkan demikian adalah yang pertama, Ibu Suti menanyakan kepada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Kemudian Ibu Suti juga bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. Tindakan yang dilakukan oleh Ibu Suti untuk menguatkan Dino misalnya dengan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Sedangkan penguatan untuk Anto, Ibu Suti bertanya kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Nilai kebijakan yang dituju atau keyakinan sekolah dalam kasus ini adalah sikap tanggung jawab dan berani menerima konsekuensi dari setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Berdasarkan keempat studi kasus sebelumnya, maka dapat ditarik refleksi atau kesimpulan sebagai berikut. Pada kasus 1 dan 4, dalam penerapan budaya positif sudah sesuai dengan teori perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol, sudah mewujudkan nilai keyakinan kelas, kebutuhan anak terpenuhi, bahkan segitiga restitusi terjalankan, serta guru berada pada posisi manajer. Sedangkan pada kasus 2 dan 3 tidak menunjukkan penerapan budaya positif yang sesuai dengan teori tersebut. Dari keempat kasus yang sudah dianalisis dan sebelumnya setelah mempelajari modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak, kami memahami bagaimana membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara agar dapat mencapai visi guru penggerak. Kami juga belajar bagaimana membangun keyakinan yang dapat menumbuhkan budaya positif. Dan yang terakhir, pada contoh kasus ini, membuat kami berpikir kembali mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar pada murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, sehingga perlu bagi kita untuk berada dalam posisi manajer dalam menjalankan kedisiplinan serta mampu melakukan pendekatan restitusi agar motivasi yang tumbuh dari murid adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, itu tadi analisis studi kasus kita tentang budaya positif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.